Shalom saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Saya Ardi, menyambut Anda di dalam renungan Kristen Saudara Rohani. Selamat datang kembali di dalam renungan dan siraman rohani pagi hari ini. Harapan kami, semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu. Kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah dan tercurah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan kita pada pagi ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Selamat pagi Allah Bapa di surga, Allah yang Maha Pengasih dan Maha Baik. Terima kasih untuk penjagaan-Mu semalaman sehingga kami bisa tidur dengan nyenyak. Terima kasih untuk pagi yang indah yang Tuhan sediakan untuk kami. Tuhan, kami mau berdoa untuk sahabat, keluarga, dan rekan kami yang sedang sakit. Kiranya Tuhan berkenan untuk menjamah, Tuhan berkenan untuk menyembuhkan segala penyakit yang ada di dalam dirinya. Bagi sahabat pendengar kami yang sedang sakit, berkati juga obat yang dikonsumsi, dokter, perawat, serta keluarga yang mendampingi, biar mereka bisa menjalankan perannya dengan baik dan saudara kami bisa sembuh dan beraktivitas seperti sedia kala. Tuhan, pada hari ini, kami anak-anak-Mu akan melakukan berbagai aktivitas. Kami akan bekerja dan menjalankan tanggung jawab kami, kiranya Kau yang mampukan. Kami serahkan seluruh rencana dan agenda hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang berkarya dan biarkan semua rencana sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan Yesus yang baik. Ampuni dosa dan kesalahan kami Tuhan. Jadikan kami pribadi yang lebih baik setiap harinya. Terima kasih karena telah membolehkanku untuk kembali menghirup udara segar di pagi hari ini. Menikmati seluruh anugerah yang telah Engkau berikan kepadaku. Ajar kami menjadi pribadi yang lebih baik. Itu semua karena kebaikan dan curahan kasih yang nyata dari Engkau di kehidupanku. Haleluya! Dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa. Amin. Sahabat pendengar saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita hari ini terambil dari kitab Efesus 4 ayat 29 sampai dengan ayat 32. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya, beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah, yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu, demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Ayat renungan kita pada pagi hari ini terambil dari kitab Efesus 4 ayat 29 sampai dengan ayat 32. Inti dari ayat emas renungan kita adalah, hendaklah kalian baik hati dan berbelas kasihan seorang terhadap yang lain. Mari kita mulai renungan pagi kita. Kata-kata bijak yang dapat kita petik adalah nasihat dari seorang yang lebih tua. Renungan kita pada hari ini ditulis dan disusun oleh John Blase. Mari kita mulai kisah inspiratif, apa yang kusesalkan? Itulah pertanyaan yang dijawab oleh George Saunders, penulis buku terlaris New York Times, dalam pidatonya pada acara wisuda Universitas Syracuse tahun 2013. Cerita dari seseorang yang berusia lebih tua tentang sejumlah penyesalan yang dialami dalam hidupnya itu dimaksudkan agar mereka yang lebih muda,
para wisudawan dapat menerima hikmah dari pengalamannya. Ia menyebutkan beberapa hal yang mungkin diduga orang akan disesalinya, seperti jatuh miskin dan pengalaman bekerja yang kurang menyenangkan. Akan tetapi, Saunders sama sekali tidak menyesalkan semua itu. Yang benar-benar ia sesalkan justru adalah kegagalan untuk berbuat baik, yaitu kesempatan-kesempatan yang dimilikinya untuk berbaik hati kepada seseorang, tetapi tidak dilakukannya. Rasul Paulus menulis kepada orang-orang percaya di Efesus untuk menjawab pertanyaan ini, apa ciri-ciri hidup orang Kristen? Kita mungkin cenderung menggampangkan jawaban kita, dengan menyatakan bahwa menjadi Kristen berarti menganut pandangan politik tertentu, menghindari buku-buku atau film-film tertentu, atau beribadah dengan cara tertentu. Namun, apa yang dikemukakan Paulus tidak terbatas pada isu-isu kontemporer. Memang ia menyebut tentang menjauhi perkataan kotor, dan membuang hal-hal seperti kepahitan dan kemarahan. Namun kemudian, sebagai penutup, Paulus menasihati orang-orang Efesus, dan juga kita, hendaklah kalian baik hati dan berbelas kasihan seorang terhadap yang lain. Alasannya adalah karena di dalam Kristus, Allah telah berbaik hati kepada kita. Dari semua hal yang kita yakini sebagai ciri hidup orang percaya di dalam Tuhan, salah satunya pastilah kebaikan hati. Marilah kita renungkan di dalam hati kita. Dalam hal apa baru-baru ini Anda telah gagal berbuat baik? Bagaimana Anda dapat berbaik hati kepada seseorang hari ini? Hal ini patut kamu ketahui dan menambah wawasan kamu. Paulus menasihati orang-orang percaya di Efesus, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Kata kotor di sini adalah sapros, yang artinya busuk atau tak bernilai. Kata itu juga dipakai untuk menyebut hasil bumi yang berkualitas buruk, atau rusak, atau daging dan ikan yang busuk. Ini menandakan sesuatu yang berkualitas rendah atau tidak layak pakai. Paulus berkata kepada jemaat di Efesus bahwa sebagaimana seseorang tidak boleh memakan makanan busuk, mereka juga tidak boleh mengeluarkan ucapan yang busuk. Ajaran ini mengingatkan kita pada perkataan Yesus dalam Markus 7 ayat 20-23 berkata, apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya, sebab dari dalam, dari hati orang, timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Ramah terhadap yang lain, Efesus 4 ayat 32 berkata, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Ramah kepada orang yang kita kenal adalah hal yang umum, dan tidak terlalu sulit melaksanakannya. Setiap kita berjumpa dengan orang yang kita kenal pastilah kita menegur sapanya dan ngobrol dan berkelakar dengannya. Ramah terhadap yang lain adalah sesuatu di luar kebiasaan umum. Kita pastilah sulit ramah kepada orang lain yang belum kita kenal. Kalau kita terlalu ramah dengan mereka, bisa saja mereka menganggap kita SKSD, artinya sok kenal dok dekat. Apakah yang dimaksud dengan ramah terhadap yang lain dalam nas hari ini? Pertama, harus penuh kasih mesra. Kasih mesra itu artinya kasih kita harus memiliki daya tahan. Tuhan Yesus sudah memberi teladan bagaimana kasih-Nya yang tidak goyah. Walau ia dikhianati, disangkali, ditinggalkan dan menghadapi tantangannya sendiri. Kasih mesra itu adalah kasih yang harus dipraktikkan bukan sekedar teori bagi Yesus. Kasih tidak cukup hanya diajarkan, dijadikan simbol, slogan, atau wacana semata. Tetapi harus melekat dalam gaya hidup kita,
sehingga menjadi ciri khas setiap murid-muridnya. Kasih mesra itu juga adalah kasih yang harus menjadi identitas orang percaya. Orang lain dapat mengenal kita sebagai murid Tuhan, bukan karena warna atau model pakaian yang kita pakai, bukan hanya sekedar ibadah minggu yang setia kita hadiri. Bukan hanya sekedar kata-kata yang berbau agama yang kita lontarkan, bukan hanya dari berapa banyak ayat Alkitab yang rajin kita kutip dan hafalkan. Bukan pula dari jabatan yang kita sandang dalam gereja. Identitas seorang murid Kristus diukur dari bagaimana relasi yang penuh kasih mesra dengan Tuhan dan sesama. Kedua, saling mengampuni. Pengampunan adalah kunci bagi semua hubungan yang sehat, kuat, dan yang kekal abadi. Itulah sebabnya kita harus paham betapa pentingnya mengampuni. Yesus berkata, "Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu. Lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu." Mungkin kita telah memutuskan untuk tidak memaafkan seseorang yang telah bersalah kepada kita. Tebak siapa yang akan terluka? Kita sendiri. Menyimpan kebencian dan tidak mengampuni akan merugikan kita, lebih dari orang yang tak mau kita maafkan tersebut. Jika kita ingin menjadi sehat dan bersemangat secara rohani, maka kita perlu belajar untuk mengampuni. Yesus mengajarkan kita untuk berdoa, "Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami." Kita mungkin berpikir jika mereka tak pantas mendapat pengampunan dari kita. Bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan saya? Tidak. Kita semua tak layak mendapat pengampunan dari Allah. Pengampunan kita tidak bergantung pada mau atau tidaknya kita memaafkan orang lain. Tetapi mengampuni orang lain haruslah atas dasar pengampunan Allah yang murah kasih dan murah hati atas kita. Pengampunan yang diberikan kepada kita oleh Kristus ialah atas kebaikannya dan kematiannya dan kasihnya untuk kita. Bila kita sudah mengetahui apa yang telah Kristus lakukan buat kita, maka kita harus mengampuni orang lain. Alkitab mengatakan, "Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu." Orang-orang yang telah diampuni harus mengampuni orang lain. Karena itu, jika kita ingin menjadi orang yang sehat dan bersemangat secara rohani, maka kita harus belajar untuk mengampuni. Sikap kasih, keramahan, dan pengampunan dalam hubungan antar sesama. Efesus 4 ayat 32 berkata, "Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu." Nas hari ini menekankan pentingnya sikap kasih, keramahan, dan pengampunan dalam hubungan antar sesama. Penulisnya, yaitu Rasul Paulus, memberikan ajaran ini sebagai bagian dari pesan-pesan moral dan etika Kristen. Beberapa latar belakang yang melibatkan penulisan ayat ini termasuk pemahaman akan kasih dan pengampunan sebagai nilai-nilai inti dalam ajaran Kristen. Kristen mengajarkan bahwa kasih adalah salah satu prinsip dasar dalam hubungan antar sesama, yang tercermin dalam ajaran Yesus Kristus. Yesus mengajarkan pengampunan, keramahan, dan kasih kepada sesama sebagai respons terhadap kasih Allah yang telah diterima. Ayat ini juga mencerminkan konsep kasih dan pengampunan sebagai cermin dari hubungan manusia dengan Allah. Kristus dianggap sebagai teladan kasih dan pengampunan, dan orang-orang Kristen dipanggil untuk meniru karakter Kristus dalam hidup mereka sehari-hari. Jadi,
Latar belakang penulisan ayat ini dapat dilihat sebagai bagian dari upaya Paulus untuk membimbing dan membangun jemaat Kristen di Efesus agar hidup sesuai dengan ajaran Kristus, yaitu hidup dalam kasih, keramahan, dan pengampunan. Apa yang perlu direnungkan dari nas hari ini? Nas hari ini memberikan sejumlah hal yang bisa direnungkan untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, perlu keramahan dan kasih mesra. Pernyataan ini mengajak untuk menjadi orang yang ramah dan penuh kasih mesra terhadap sesama. Ini menekankan pentingnya memperlakukan orang lain dengan kelembutan, keramahan, dan kehangatan. Keberadaan keramahan dan kasih dalam hubungan antar manusia dapat menciptakan lingkungan yang positif dan membangun. Kedua, kita harus mengampuni. Pernyataan ini juga mengajak untuk saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kita. Pengampunan adalah tindakan besar kasih dan kerendahan hati. Ini mengajarkan bahwa kita sebagai manusia, sebagaimana kita menerima pengampunan dari Allah, seharusnya juga bersedia mengampuni orang lain yang mungkin telah menyakiti atau melakukan kesalahan terhadap kita. Perhatikan bahwa dalam pernyataan ini, pengampunan antar manusia diposisikan sebagai respon terhadap pengampunan Allah di dalam Kristus. Ini menggugah kita untuk memahami dan menghayati besarnya pengampunan yang kita terima dari Allah, dan sebagai hasilnya, kita diharapkan untuk membawa sikap yang sama kepada orang lain. Ketiga, kita harus meneladani Kristus. Perenungan atas pernyataan ini mengarah pada teladan Kristus. Sebagai pengikut Kristus, kita dipanggil untuk meniru karakter Kristus dalam hidup kita, termasuk sikap kasih, keramahan, dan kemampuan untuk mengampuni. Kristus adalah teladan sempurna dalam mengajarkan dan menerapkan kasih dan pengampunan. Karena itu, dengan merenungkan aspek-aspek ini, seseorang dapat menggali makna yang lebih dalam dari pernyataan tersebut dan mencoba menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari untuk membangun hubungan yang lebih baik dengan sesama, serta menunjukkan kasih dan pengampunan sebagaimana Allah telah menunjukkan kepada kita melalui Kristus. Apakah Alkitab memerintahkan supaya kita mengampuni dan melupakan? Ungkapan, mengampuni dan melupakan, tidak ditemukan secara harafiah dalam Alkitab, namun terdapat berbagai ayat yang memerintah supaya kita saling mengampuni. Seorang Kristen yang tidak mau mengampuni orang lain, persekutuannya dengan Allah akan terhambat dan hanya menuai kepahitan serta kehilangan pahala. Pengampunan merupakan keputusan kehendak. Karena Allah memerintahkan supaya kita mengampuni, maka kita harus memilih untuk menaati Allah dan mengampuni. Pihak yang bersalah mungkin tidak ingin diampuni dan bahkan tidak pernah berubah. Namun hal ini tidak membatalkan keinginan Allah supaya kita memiliki roh yang mengampuni. Adalah ideal jika yang bersalah berupaya memulihkan hubungan, namun, jika tidak, orang yang disalahi tetap dapat memilih untuk mengampuni. Tentunya mustahil untuk benar-benar melupakan dosa yang telah dilakukan terhadap kita. Kita tidak dapat menghapus peristiwa-peristiwa khusus dari ingatan kita. Alkitab menyatakan bahwa Allah tidak lagi mengingat kejahatan kita. Akan tetapi Allah tetap Maha Tahu. Allah mengingat bahwa kita telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Akan tetapi, karena telah diampuni, secara kedudukan kita telah dibenarkan, surga adalah milik kita. Seolah-olah dosa kita tidak pernah terjadi. Jika kita merupakan miliknya melalui iman dalam Kristus, Allah tidak menghukum kita atas dosa kita. Dalam pengertian itu, Allah mengampuni dan melupakan. Jika dengan mengampuni dan melupakan, yang kita maksud adalah, saya memilih untuk mengampuni orang yang bersalah karena Kristus dan melanjutkan hidup saya. Maka ini adalah tindakan yang bijak dan saleh. Semampu mungkin,
Kita perlu melupakan apa yang telah terjadi dan mengejar tujuannya. Kita perlu saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Kita tidak boleh membiarkan akar kepahitan berdiam di dalam hati kita. Akan tetapi, jika dengan mengampuni dan melupakan, kita bermaksud, saya akan bertindak seolah-olah dosa itu tidak pernah terjadi dan hidup tanpa mengingatnya, maka kita akan menjumpai persoalan. Sebagai contoh, seorang korban perkosaan dapat memilih untuk mengampuni pemerkosanya, namun itu tidak berarti ia seharusnya berperilaku seolah-olah dosa itu tidak pernah terjadi. Menghabiskan waktu sendirian dengan pemerkosanya, terutama jika ia tidak bertobat, bukanlah tindakan yang alkitabiah. Pengampunan pada hakikatnya adalah melepaskan hutang dosa seseorang, namun pengampunan lain sifatnya dengan kepercayaan. Mengambil langkah-langkah pencegahan adalah bijak, dan dinamika hubungan kadang harus berubah. Kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia. Tetapi orang yang tak berpengalaman berjalan terus, lalu kena celaka. Yesus menghimbau supaya para pengikutnya, hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Dalam konteks berhubungan dengan orang berdosa yang tidak bertobat, kita harus tulus, siap mengampuni, tetapi sekaligus cerdik. Yang ideal adalah mengampuni dan melupakan. Kasih tidak menyimpan kesalahan orang lain dan menutupi banyak dosa. Mengubah hati orang adalah urusan Allah, dan sampai di saat pihak yang bersalah mengalami perubahan hati yang sejati dan supranatural, adalah bijak untuk membatasi kepercayaan yang diberikan pada orang itu. Bersifat waspada bukan berarti kita belum mengampuni. Artinya adalah bahwa kita bukan Allah dan kita tidak dapat mengamati kondisi hati orang itu. Apa artinya tidak memberikan tempat kepada iblis? Dalam Efesus 4, Paulus mendorong jemaat di Efesus untuk hidup seperti orang-orang Kristen yang telah ditebus. Karena mereka mempunyai hidup baru di dalam Kristus, mereka harus hidup seperti manusia baru, bukan seperti sebelum mereka diselamatkan. Dalam Efesus 4 ayat 25-32, Paulus memberikan beberapa contoh tentang apa artinya hidup dalam komunitas Kristen. Salah satu contohnya melibatkan kemarahan kita dan iblis. Marahlah, dan jangan berbuat dosa, jangan biarkan matahari terbenam karena murkamu, dan jangan memberi tempat kepada iblis. Beberapa terjemahan menerjemahkan kata tempat sebagai pijakan atau peluang. Kata tempat atau pijakan secara harfiah mengacu pada lokasi fisik. Di negara-negara berbahasa Yunani, kata ini secara metaforis berarti peluang. Makna dalam Efesus 4 ayat 27 bersifat metaforis. Kita tidak seharusnya memberikan kesempatan kepada iblis untuk mempengaruhi hidup kita. Dia seharusnya tidak mendapat tempat dalam hidup kita karena dia adalah musuh Tuhan dan ingin menghancurkan umat Tuhan. Dalam konteks ayat ini, kemarahan kitalah yang berpotensi memberikan kesempatan kepada iblis. Bahkan kemarahan yang benar, jika ditahan terlalu lama, bisa menjadi pahit dan memecah belah. Semakin lama kita tetap marah, semakin besar peluang yang kita berikan kepada iblis untuk menabur kebencian dan ketidakpuasan. Itulah sebabnya Paulus mengatakan kepada umat Kristen di Efesus untuk tidak membiarkan kemarahan mereka terbenam, sehingga mereka tidak memberikan kesempatan kepada iblis untuk memutarbalikkan situasi dengan kebohongan dan tipu dayanya. Kita harus membuang amarah kita secepat mungkin, agar kita tidak memberi tempat kepada setan. Bagaimana kita menerapkan bagian ini? Kita harus menyadari bahwa tetap marah terhadap orang lain memberikan kesempatan kepada iblis untuk mendatangkan malapetaka dalam hidup kita. Apapun yang memberikan kesempatan kepada iblis untuk memengaruhi hidup kita, secara otomatis berdampak buruk bagi kita.
kita harus mengikuti nasihat Paulus. Beberapa ayat kemudian, untuk bersikap baik hati dan penuh belas kasihan satu sama lain, saling mengampuni, sama seperti Allah telah mengampuni kamu dalam Kristus. Jangan ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Efesus 4 ayat 29 berkata, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Hari ini kita akan belajar tentang perkataan yang keluar dari mulut kita. Perkataan yang keluar dari mulut kita sangat menentukan apa yang terjadi bagi kita dan sekitar kita. Perkataan yang baik akan menghasilkan kebaikan. Sebaliknya perkataan yang kotor akan menghasilkan yang kotor juga. Karenanya ada pepatah yang mengatakan, mulutmu harimaumu. Peribahasa ini mengingatkan kita bahwa kita perlu berhati-hati dengan perkataan yang kita keluarkan dari mulut kita, supaya efek dari apa yang kita ucapkan tidak berbalik menerkam kita seperti seekor harimau menerkam mangsanya. Alkitab menjelaskan bahwa manusia diciptakan sebagai bagian dari gambar dan rupa Allah yang menciptakan segala yang ada melalui perkataan atau firman-Nya. Karena itulah, perkataan kita memiliki kuasa yang nyata. Dalam sebuah penelitian kecil-kecilan, saya pernah mempraktikkan hasil penelitian Dr. Masaru Emoto, seorang ilmuwan dari Jepang, yang selama bertahun-tahun melakukan suatu riset atau eksperimen terhadap air. Hasil penelitian itu kemudian ia publikasikan dalam bukunya yang berjudul The Hidden Messages in Water. Kalau Dr. Masaru Emoto melakukan praktiknya pada air, tetapi saya melakukannya pada jambu merah. Saya meletakkan 2 jambu merah pada posisi yang berbeda. Lalu setiap pagi dan sore saya mengucapkan perkataan yang baik pada sebuah jambu, dan mengucapkan kata-kata kotor pada jambu yang satu lagi. Dalam kurun waktu 2 minggu, kedua jambu merah itu mengalami perubahan. Pada jambu yang selalu saya ucapkan perkataan yang baik, jambu itu kelihatan masih lumayan segar, tidak membusuk, dan masih layak untuk kita makan dan nikmati. Tetapi jambu yang setiap hari saya ucapkan kata-kata kotor, jambu itu sudah keriput, hitam, dan membusuk dan tidak layak dimakan lagi. Dari penelitian ini saya menyimpulkan bahwa jika kita sering mengeluarkan perkataan yang baik keluar dari mulut kita, maka tubuh kita dan orang lain pun akan tetap sehat dan panjang umur, dan juga akan mengalami kebaikan. Sebaliknya, jika kita sering mengeluarkan kata-kata kotor dari mulut kita, maka kita pun akan mengalami kerusakan dalam tubuhnya, sakit penyakit, dan mengalami kematian. Karenanya waspadalah, karena perkataan yang diucapkan terhadap diri kita maupun terhadap orang lain tanpa sadar akan diserap, tersimpan, dan dalam jangka panjang dapat mempengaruhi atau berdampak terhadap kehidupan kita sendiri. Bahkan di hari penghakiman nanti, kita harus mempertanggungjawabkan setiap perkataan kita, setiap kata-kata yang sia-sia, yang diucapkan orang, harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Berefleksi dari nas hari ini, maka bila kita mau menginginkan hari-hari yang baik dalam kehidupan kita haruslah memperhatikan dengan baik perkataan yang kita ucapkan. Ingatlah firman Tuhan yang mengatakan, siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Hidup dan mati dikuasai lidah, barang siapa menggemakannya akan memakan buahnya. Timbul pertanyaan kita, bagaimanakah seharusnya perkataan yang keluar dari mulut kita? Pertama, berlatihlah mengeluarkan perkataan yang baik dan positif.
Menyadari pengaruh perkataan terhadap kehidupan kita, maka pastikanlah perkataan yang kita ucapkan adalah perkataan yang positif, yang konstruktif atau membangun, dan bukan perkataan yang negatif, yang destruktif atau menghancurkan. Kitab suci berkata, "Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia." Kedua, pikirkanlah perkataanmu, jangan katakan apa yang kamu pikirkan. Sebelum kita mengucapkan sesuatu, pikirkanlah bahwa benarkah yang saya katakan ini. Banyak perkataan yang enak didengar, namun belum tentu itu berasal dari informasi yang benar. Ketiga, pertimbangkanlah perkataan yang keluar dari mulut kita. Perkataan kita itu harus kita pertimbangkan apakah pantas atau tidak. Banyak perkataan yang mendesak untuk diutarakan namun belum tentu pantas untuk diucapkan. Atau terkadang ada perkataan yang sebenarnya tidak penting untuk dikatakan dan tidak berguna untuk diucapkan. Karena itu, kendalikanlah ucapan kita. Berdoalah dan mohon pertolongan Roh Kudus, agar kita memperkatakan perkataan yang baik dan berguna selalu. Jangan mendukakan Roh Kudus. Efesus 4 ayat 30 berkata, "Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah, yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan." Mendukakan Roh Kudus adalah salah satu dosa yang diperingatkan keras di dalam Alkitab. Dalam suratnya kepada jemaat di Efesus, Rasul Paulus mengingatkan agar kita tidak lagi mendukakan Roh Kudus. Mendukakan dapat berarti membuat sedih, mempermalukan, dan juga menghina. Namun Alkitab menyatakan, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Maka, kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Jadi kita harus benar-benar mengenakan manusia baru, dengan menanggalkan segala perbuatan dan karakter lama kita yang tidak berkenan kepada Tuhan. Melakukan hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan, selain memadamkan roh, juga merupakan tindakan mendukakan Roh Kudus. Itu sama artinya kita sedang menghalangi dan menghentikan pekerjaan Roh Kudus sehingga ia tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Dalam Efesus 1 ayat 13 dikatakan, "Ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus, yang dijanjikannya itu." Meterai dari Roh Kudus menempatkan kita pada posisi yang aman karena kita berada di pihak Tuhan dan Tuhan ada di pihak kita. Tuhan di pihakku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Tuhan menjadi perlindungan, naungan dan pembela kita. Namun apabila Roh Kudus kita dukakan, kita akan kehilangan meterai dari Roh Kudus. Akibatnya kita tidak lagi mengalami penyertaan dan perlindungannya secara sempurna. Sebenarnya Roh Kudus tidak meninggalkan kita, walaupun kita sering mengecewakan Dia. Hanya, Ia tidak dapat memenuhi kita, tidak dapat memberi kita kekuatan, dan tidak dapat memakai kita jika kita mengabaikan kehidupan rohani kita. Artinya, Roh Kudus tak bisa bekerja di tengah perbuatan-perbuatan kita yang mendukakannya. Hal inilah yang dinasihatkan oleh Rasul Paulus. Janganlah mendukakan Roh Kudus dengan cara hidup kita. Lalu perbuatan apa saja yang membuat Roh Kudus berduka cita? Dalam bacaan Alkitab hari ini dijelaskan bahwa kita dapat mendukakan Roh Kudus dengan bertindak seperti orang yang belum percaya, dengan pikiran yang sia-sia, jauh dari persekutuan dengan Tuhan, dengan kedegilan hati, menyerah kepada natur dosa dengan perkataan dusta, dengan kemarahan yang tak dibereskan, dan dengan percabulan. Kita harus memandang serius gaya hidup kita sebagai orang percaya.
Karena sikap mendukakan Roh Kudus akan memadamkan rohnya untuk bekerja, sehingga kita tak akan memiliki kekuatan melawan natur dosa tersebut. Pada akhirnya, akan mengakibatkan penolakan kepada Roh Kudus itu sendiri, dan berujung pada tindakan yang tak dapat diampuni, yaitu menghujat Roh Kudus atau menghina Roh kasih karunia. Seperti yang disampaikan Saint Vanus, sikap keras kepala berhubungan dengan sikap menentang Roh Kudus. Sungguh tragis jika Roh Kudus yang telah dikaruniakan untuk menolong kita abaikan. Hendaknya pemahaman bahwa kita dapat mendukakan Roh Kudus itu dengan perbuatan-perbuatan dosa, mendorong kita untuk tidak hidup di dalam dosa, dan kita mengizinkan Roh-Nya bekerja secara leluasa di hati kita sebagai bait-Nya, yang akan menghasilkan buah roh di dalam kehidupan kita. Karena itu, janganlah hidup kita mendukakan Roh Kudus supaya hidup kita diberkati Tuhan. Doa saya menyertai saudara sekalian. Marilah kita menyampaikan doa syafaat, Tuhan Yesus yang baik, sebagaimana Engkau telah begitu baik kepadaku. Tolonglah aku untuk berbuat baik kepada sesamaku. Amin. Sampaikan harapan dan permintaan saudara kepada Tuhan. Marilah kita renungkan sahabat saudara rohani. Demikianlah renungan firman Tuhan pagi hari ini. Semoga menjadi berkat dalam hidup kita. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita pagi hari ini, marilah kita berdoa. Selamat pagi Bapa, malam hari telah berganti pagi. Kehidupan baru telah Engkau berikan kembali bagi kami. Bapa Surgawi, tolonglah aku menyadari kebutuhan orang lain, supaya aku dapat membagikan apa yang telah Engkau berikan kepadaku. Pada saat aku membutuhkan, berilah aku keyakinan bahwa Engkau akan mencukupkanku, melalui orang-orang yang mengasihi-Mu, bukan karena kami pantas atau layak, namun karena kasih karunia-Mu kami boleh ada, sebagaimana kami ada di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, atas kesempatan baru yang telah Tuhan berikan kepada kami, untuk bisa memperbaiki diri agar kami bisa lebih layak di hadapan-Mu. Hari ini kami serahkan semua perkara dan kesulitan yang akan kami lalui ke dalam tangan-Mu. Biarkanlah kami bisa memuliakan-Mu dalam segala aktivitas yang akan kami lakukan. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Sampai jumpa di renungan pagi saudara rohani berikutnya. Kiranya Tuhan selalu memberkati saudara semua hari ini. Amin. Shalom.